Yang kami hormati jajaran Komite UPTD SDN Demangan 2, yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SDN Demangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Demangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid UPTD SDN Demangan 2, serta hadirin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di UPTD SDN Demangan 2 pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 dalam acara sosialisasi vaksinasi bagi siswa UPTD SDN Demangan 2 dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat ma'asal selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara sosialisasi vaksinasi bagi siswa UPTD SDN Demangan 2 pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala UPTD SDN Demangan 2. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Khadijah, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bangkalan, pengawas TKSD Kecamatan Bangkalan, Dokter Anastasia selaku petugas dari kesehatan yang mewakili kelurahan dari kelurahan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada acara hari ini perlu ada beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang sekaligus juga terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Suatu kehormatan bagi kami Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri hadir di acara hari ini, sosialisasi vaksin COVID-19 untuk usia 6 sampai 11 tahun di sekolah kami UPTD SDN Demangan 2.
Namun sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Korwil dan juga petugas kesehatan bahwa di sekolah kami untuk sementara ini siswa yang mendapat perizinan untuk vaksin ini belum mencapai 50% untuk sementara ini. Jadi mohon maaf Ibu. Tapi setelah acara sosialisasi ini mudah-mudahan nanti akan bertambah dan bertambah lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu, untuk sosialisasi vaksin hari ini nanti akan dipaparkan seluas-luasnya oleh petugas kesehatan. Untuk itu Bapak dan Ibu nanti juga bisa seluas-luasnya juga bertanya kepada petugas jika nantinya ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan vaksin. Apa itu vaksin, manfaatnya vaksin dan sebagainya. Saya rasa nanti dari petugas akan senang sekali jika ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan acara sosialisasi pada hari ini. Harapan kami Bapak dan Ibu, yang pertama, setelah acara sosialisasi vaksin ini tentunya ada tindak lanjutnya nanti pada pelaksanaan vaksin. Semoga saja nanti pada acara vaksin pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar. Tentu saja ini tidak lepas dari dukungan dari Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Untuk yang kedua, bagi Bapak dan Ibu yang mewakili daripada masing-masing kelas untuk wali murid, kami berharap besar nantinya apa yang disampaikan, yang diterima pada hari ini sosialisasi itu bisa diimbaskan kepada wali murid yang lain. Jika nanti ada yang bertanya hasil dari sosialisasi ini, karena terus terang, Bu, saya kok tidak diundang. Terus ada lagi, kok hanya sebagian. Saya tadinya diundang, sekarang tidak diundang. Saya kan juga ingin tahu. Jadi saya berharap nantinya Bapak Ibu bisa mengimbaskan kepada wali murid yang lain. Itu harapan yang kedua. Perlu Bapak Ibu ketahui juga Bapak Korwil, di sekolah kami ini meskipun hanya belum mencapai 50%, tapi beberapa dari siswa kami ini sudah ada yang divaksin. Karena di sini banyak wali murid yang petugas kesehatan. Jadi ada yang sudah divaksin di rumah sakit, juga ada yang divaksin di puskesmas. Bahkan ada yang sudah menunjukkan surat kalau sudah divaksin. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang datang 8 hari menemui kami itu, Bu, anak saya tidak usah divaksin. Saya tersenyum saja. Tapi yang antusias ada juga yang datang ke sini karena di Demalang 1 sudah divaksin, datang ojek-ojek ke sini dikira bersamaan waktunya. Bu, anak saya mau divaksin. Loh, siapa yang nyuruh Bapak datang ke sini? Di sini belum jadwalnya untuk divaksin. Saya begitu jawabannya. Loh, bukan bersamaan, Bu, tidak. Nanti tunggu jadwalnya dari Korwil. Saya menyampaikan hal semacam itu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah acara vaksin ini akan bertambah lagi siswa yang siap untuk divaksin. Tentunya dari perizinan dari orang tua. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu, mungkin ini ada
sudah tuntas untuk masing-masing sekolah. Ini sudah divaksin untuk usia 6 sampai 11. Bisa jadi nanti untuk pertemuan tatap muka bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Kalau sekarang masih berapa persen Bapak Ibu? Masih 50%. Bisa jadi nanti dalam waktu dekat kalau sudah tuntas semuanya bisa 100%. Ini yang menjadi harapan kami semua di sekolah ini. Ada Bapak Ibu yang mungkin sudah bosan di rumah mengajar putra putrinya, ya untuk setiap harinya di rumah jika daring dan sebagainya. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Untuk sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan sekaligus perkenalan Ketua Komite baru UPTD SDN Demangan 2. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Anton Purwoharto, Minister Pendidikan. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Lurah Demangan, yang terhormat Bapak Korbit Kecamatan Bakalan, di Kecamatan Bakalan, yang terhormat Bapak Pengawas Desa SD Kecamatan Bakalan, yang terhormat Ibu Dr. Anastasia, yang saya hormati, yang kami hormati Ibu Kepala UPTD Demangan 2, serta Bapak Ibu undangan wali murid SDN Demangan 2 yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat ini dan berjalan pada hari ini, pada hari Sabtu yang barusan oleh Ibu pembawa acara ada perkenalan dari Ketua Komite UPTD SDN Demangan 2. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menjadi Ketua Komite ini karena Bapak Haji Imam Hidayat mengundurkan diri sehingga pada pertemuan kemarin di waktu acara pendidikan kemarin, Ibu Kepala Sekolah mengundang saya dan saya juga kaget kepada Ibu karena ada perwakilan dari komite, sehingga ya mohon maaf jika saya terima karena saya sebagai posisi wakil ketua komite pada saat itu, dan Bapak dan Ibu mohon maaf juga karena saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Bakalan, dan kebetulan Bapak Imam Hidayat juga sebagai ketua komite di SMPN 2 Bakalan, dan beliau juga mengundurkan diri, sehingga di SMP 2 Bakalan ini saat ini dengan kepala sekolah yang baru juga belum memiliki ketua komite sekolahnya. Mohon maaf dan Ibu, ini mungkin perlu saya sampaikan, sehingga terus terang saja saya sebagai ketua komite memang belum berpengalaman sama sekali dalam hal ini. Cuma jika suatu saat ke depannya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, mohon maaf Bapak dan Ibu untuk bisa mendukung. Harapan kami kita semua bisa mendukung semua program yang akan dilaksanakan atau yang diprogramkan oleh sekolah, oleh UPTD SDN Demangan 2 ini. Jadi pada hari ini memang selain perkenalan dan kami sebagai pengurus komite, dan berdasarkan undangan yang Bapak Ibu terima, di sebelah kiri ada tanda tangan saya. Mohon maaf dan Ibu, ya ini saya menggantikan Bapak Imam Hidayat
vaksin juga Bapak dan Ibu, sehingga sedikit saja saya mau ceritakan kalau di SMPN 2 Bakan kemarin ketika ada program vaksin, memang pada saat pertemuan pertama ada undangan kepada wali murid. Ada beberapa wali murid yang memang keberatan pada waktu itu, tapi saya sebagai wali kelas memang memberikan apa yang ingin disampaikan oleh sekolah. Pada waktu itu kepala sekolahnya Bapak Edi Haryadi. Kami sampaikan tidak ada pemaksaan memang di vaksin ini, tetapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, ternyata respon dari siswa-siswi kami di SMP 2 Bangkalan itu mungkin lebih dari 80%, bahkan hampir 100%. Insya Allah seperti waktu itu. Karena terus berjalan, vaksin pertama yang hadir sekian, vaksin kedua terus datang lagi sampai beberapa kali vaksin. Ternyata sampai bahkan ada yang tidak kebagian karena siswa-siswi yang bersangkutan tersebut sedang ada acara keluarga pada waktu itu. Kami sampaikan sendiri dari 32 siswi kelas saya di SMP 2 Bangkalan, mungkin sudah semuanya 100% sudah vaksin. Ini untuk yang program SMP kemarin. Memang awalnya ada yang keberatan pada Ibu, ada yang begini, takut begini, mungkin dia karena banyak cerita, banyak pesan berantai yang disampaikan ke WA atau apa. Bahkan beberapa orang tua wali murid itu langsung WA ke saya, telepon ke saya pribadi karena sebagai wali kelas. Biasa saya sampaikan apa adanya. Kami tidak memaksa Bapak Ibu, tapi kami ingin melihat ke depannya nanti. Takutnya vaksin ini juga sebagai syarat untuk kependidikan lebih lanjut atau untuk kepentingan yang lain. Karena setahu saya sekarang saja Bapak Ibu masuk ke mall dulu waktu PPKM harus ada vaksin, masuk naik pesawat harus ada vaksin, harus begini ada vaksin Bapak Ibu. Jadi kami sebagai komite atau wakil komite memohon atau berharap kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung sebenarnya dari program vaksinasi COVID-19 di UPDB SDN Kembangan 2 ini dengan sepenuh hati. Karena apa Bapak dan Ibu, ini juga demi kesehatan putra putri Bapak dan Ibu, kesehatan Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Terakhir kemarin Bapak dan Ibu, memang ada 2 anak khusus buat saya menceritakan apa adanya Bapak dan Ibu. Ada 2 anak murid saya itu memang mempunyai sakit asma dari kecil. Ibunya menceritakan kepada saya apa, dan sampai ayahnya berdua menceritakan. Saya sampai begini, Pak, Bu, ampun tak usah vaksin. Karena menabi sakit asma pun tak usah vaksin. Tapi apa Bu, ketika vaksin terakhir di sekolah kami diadakan, ternyata mereka datang. Bapak, saya mau vaksin saja. Ya silakan kalau seperti itu Bapak Ibu. Karena jadi memang mungkin kedua orang tuanya berpikir karena memang sakit asma dari kecil, takutnya ada sesuatu Pak kalau saya vaksin. Tapi setelah vaksin dilaksanakan, mereka mendaftar dan anaknya dibawa Bu ke sekolah, terus divaksin, alhamdulillah ya tidak apa-apa, sehat. Bahkan ketika saya tanya, nah gimana Kak, kamu kan katanya sakit asma, kata ayah ibumu. Gak apa-apa Pak, saya disuruh oleh ayah. Hanya saya WA Pak khusus ke ibunya, ke bapaknya, takut terjadi apa-apa. Bu, apa benar ini putranya memang disuruh vaksin sekarang? Iya Pak, gak apa-apa. Dan boleh jadi wali kelas Pak, takut juga karena beri pesan awal dari sekolah, vaksin Pak, karena kacau mungkin boleh Kak Rinto sakit asma. Oh ini Pak, mek pas datang Pak, bukan Kak Rinto kita boleh konfirmasi doa support. Takut boleh dan tengah itu kan sebagai itu, takut salah memberikan informasi. Jadi mungkin begini saja Bapak, ini sampai ini saja Bapak dan Ibu. Kami bagi ketua komite memohon dukungan Bapak dan Ibu atas semua program-program yang dilaksanakan oleh UPDB SDN Kembangan 2 ini. Kami mohon dengan sepenuh hati dukungannya, harapannya mungkin setelah Bapak dan Ibu dari sini, dari selesai acara ini, awalnya mungkin Bapak dan Ibu keberatan, mungkin bisa di semua Bapak Ibu mungkin di kasih nama saya nanti menabi saya bisa menghubungi ke wali kelas masing-masing di UPDB 2 Kembangan 2 ini. Dan misalnya memang Bapak Ibu keberatan, kalau memang ada surat itu ya, ada surat pernyataan yang memang
Terima kasih kami haturkan Bapak Ibu yang telah menghormati untuk sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bangkalan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Syamsul, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Mohon izin buka masker sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ibu kita, Ibu Kepala PTSD Negeri Tumangan II, Ibu Khadijah SPD MPD. Yang kami banggakan Bapak Lurah Kelurahan Tumangan atau yang mewakili Bapak Anton selaku komite terpilih yang baru Komite SDM Tumangan II. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Bapak Ibu semua. Kilo selamat dan Bapak Koordinator Pengawas SD Kecamatan Bangkalan, Bapak Dr. Haji Ahmad Zahri MPD beserta Pengawas SD Kecamatan Bangkalan, Bapak Irianto SPD, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Dr. Anastasia Mulyani selaku pemateri tunggal yang insya Allah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua dari jam 10 tadi. Saya khawatir Ibu kesasar ke stadion Taoneng Tumangan beserta para wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami muliakan dan kami banggakan. Tiada ungkapan kata yang pantas kita haturkan pada siang hari yang sangat berbahagia ini, terkecuali marilah kita mengucapkan sebuah kata yang sangat indah, yaitu Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hal tersebut kita lakukan tidak lain adalah merupakan sebuah ungkapan rasa terima kasih kita, ungkapan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, karena sampai hari ini keluarga besar daripada SDN Tumangan II, mulai dari jajaran kepala sekolah, guru sampai wali murid SDN Tumangan II, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi beberapa nikmat, khususnya nikmat yang berupa badan sehat, nikmat yang berupa akal sehat, sehingga pada hari ini kita sekalian bersama-sama beriringan langkah menuju aula SDN Tumangan II ini dalam rangka mencermati, dalam rangka menyimak sosialisasi vaksin anak yang insya Allah akan digelar hari ini sampai selesai. Ibu bapak sekalian, begitu saya masuk halaman SDN Tumangan II ini, rupanya saya terpesona karena di depan ini beda-beda tipis dengan kemanten. Penerima tamu backgroundnya atau nuansanya nuansa hijau, sampai ke meja-meja tamu ini nuansa hijau. Filosofi warna hijau ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil satu poin. Artinya tidak egois.
supaya nutrisinya akan dialirkan ke akar, batang, dan ranting-ranting. Mudah-mudahan filosofi ini diadopsi oleh teman-teman SDN Kembangan 2, yaitu tidak egois dan tidak pernah ada kata tidak ada kegaduhan, pasti ada kegaduhan. Itu filosofi yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bahwa vaksinasi anak ini sudah di kick off sejak bulan Desember pertengahan, yaitu 14 Desember 2021. Mengapa Bangkalan kok digelar bulan-bulan Februari? Karena pintu vaksin yang 4 itu belum memenuhi syarat. Pintu yang pertama yaitu lansia, pintu kedua dewasa, pintu yang ketiga usia 12 sampai 17, pintu keempat 6 sampai 11 tahun. Nah, terutama di pintu usia dewasa dan lansia ini wajib 70% dan 60%. Baru ini tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, Provinsi Jawa Timur sudah kelar seperti itu. Maka pemerintah mempercepat vaksinasi ini untuk anak, dan tujuannya tidak lain adalah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, mengapa diadakan sosialisasi? Mengapa Bapak Ibu dipanggil, dikomunikasikan? Karena tegas kami ingin Bapak tahu bahwa setelah diadakan sosialisasi nanti oleh Bu Dr. Anas, paling tidak ada edukasi pada Bapak Ibu sekalian, ada bekal pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa betapa pentingnya vaksin anak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Bu Tiga bahwa PTN ini sudah dilaksanakan PTN terbatas 50% katanya Ibu Kepala. Bapak bayangkan, coba kita merenung sedikit. Ketika hari Senin absen ganjil, hari Selasa absen genap ada di rumah, daring. Tolong dipikir, ngapain anak kita waktu absen genap ada di rumah? Ajar apa bukan? Ada, karena repot cari guru nanti ampun live absen ganjil. Rasanya jenengan itu sudah jenuh bekerja sama dengan anak-anak untuk proses pembelajaran. Rasanya kalau tidak salah prediksi saya, cubit-cubitan itu sudah banyak dengan anak-anak jenengan. Karena saking mantapnya anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari jajaran Dinas Pendidikan Kecamatan Bangkalan dan jajaran Dinas Kabupaten Bangkalan bermimpi dalam waktu dekat ini PTN itu sudah full 100%. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, dan belum ada. Seandainya PTN 100% itu diregulasikan, dibuat aturan bahwa kalau 100% harus tembus 75%, saya tidak tahu bagaimana sekolah kita kalau tidak tembus 75% masih tetap berkisar 50% ganjil, ganjil. Kalau 75% harus 100%. Betapa bangga. Kita tahu Bapak sekalian bahwa daring itu terlaksana sejak Maret 2019. Artinya ulang tahun COVID-19 itu sudah 2 kali dirayakan tanpa libur. Tidak ada ulang tahun tempat sebenarnya. Masa kita harus terpaku dengan pandemi, virus, dan sebagainya. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kami berharap kehadiran Bapak Ibu di sini adalah sebuah kehormatan, sebuah undangan yang luar biasa saya kira. Banyak wali murid itu komplain, kenapa saya tidak diundang? Kenapa saya tidak diundang? Semua komplain ke Korwil. Nah itu ranahnya kepala sekolah, kami tidak paham. Benar katanya Pak Anton dan Bu Tiga, selepas dari
Mohon maaf, dari sosialisasi saya berharap ibu bapak sekalian, pertama tadi sudah dijelaskan, ketuk ulang. Tetapi yang kedua, saya ingin ada komunikasi dengan anak-anak kita yang sehat. Ada percakapan yang bagus dengan anak kita. Nah, kamu besok divaksin ya, hari Sabtu. Insya Allah hari Sabtu depan, 1 minggu lagi anak kita akan divaksin. Mama sudah, ayah sudah, tinggal adik yang belum. Ada komunikasi seperti itu. Kejadian yang pernah kami identifikasi di beberapa SD yang sudah menyerahkan surat cinta, pernyataan diizinkan dan tidak diizinkan, ternyata ada beberapa warna-warna. Saya tidak mengharap SDN Demangan 2 seperti posisi SD yang sudah pasca ada surat izin. Pertama, ayah tidak mengizinkan, mama tidak mengizinkan, tapi anaknya senang diizinkan, senang mau. Bu, saya mau divaksin. Dengan buah izin pasti ditolak, walaupun anaknya mau. Karena yang paling penting adalah surat izin orang. Satu, warnanya. Yang kedua, anaknya mau, mamanya mau, ayahnya tidak mau. Sebuah ironi dan kami berharap bersinergi. Masih ada waktu. Katanya Bu Khadijah di bawah 50% sebelum digelarnya sosialisasi. Saya berharap setelah sosialisasi sudah bisa tembus 60% ke atas. Walaupun mohon maaf, ingat tanpa ada paksaan, katanya Pak Anto. Tidak dipaksa. Bapak tidak ada tekanan. Apalagi mohon maaf, guru-guru Tembangan 2 mengintimidasi jika tidak divaksin, anak-anak Tembangan 2 tidak bisa ikut ujian sekolah. Dan ada nol betul itu gosip yang tidak jelas. Ada juga di Pejagan, kalau tidak divaksin tidak akan bisa melanjut ke SMP. Salah itu Pak. Tidak ada sama sekali. Yakinkan ibu bapak sekalian. Tetapi saya paham yang hadir di sini ini adalah kayaknya berwajah surga. Percaya udah sampai ke wajah-wajah surga. Insya Allah mengikhlaskan pekerjaan untuk diizinkan divaksin. Saya sangat yakin. Bapak ibu akan yakin keluar dari sini. Sebab apa ibu bapak sekalian? Di Kecamatan Bangkalan ini yang menjadi testimoni pertama untuk divaksin tanpa proses sosialisasi itu ada putranya Kapolres, putranya bapak-bapak di Polres, putranya bapak Kasat Binmas, putranya bapak Lurah, putranya pejabat-pejabat, semua itu 100% tervaksin. Artinya sebuah bunga karena mati kabeh. Tetapi kematian itu Allah. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, kami berharap ketika bapak ibu tidak mengizinkan, monggo, tetapi jangan forensik lain. Nang statusnya ada berita yang dari Amerika bahwa kalau disuntik vaksin akan lumpuh, setelah divaksin akan stroke. Itu banyak sekali beredar, terutama di Pejagan. Saya berharap Aulia sebut bapak diam sudah, tak usah ikut-ikutan, tak usah ikut-ikutan ngomporin yang tidak bagus. Karena saya bermimpi Pak terus terang di SD Tembangan 2 ini anak-anaknya tangguh, anak-anaknya itu punya antibodi yang kuat, anak-anaknya punya kekebalan tubuh yang bagus, yang pada akhirnya katanya Bu Dr. Anastasia akan terbentuk immunity, yaitu kekebalan kelompok. Karena anak-anak kita itu adalah mata rantai di bawah. Bisa Bapak Ibu bayangkan, anak-anak kita ini bersosialisasi di sini. Manakala ATG, anak tanpa gejala, masuk ke rumah, ketemu dengan nenek yang lemah, ada komorbid, bagaimana nanti? Walaupun maaf, anak itu
kekuatan dan kekebalan walaupun tidak dicukupi. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, saya berharap dengan hormat serta sangat mohon untuk tidak menyebar-nyebar sebuah berita hoax di status atau di paguyuban. Saya bermimpi di sini sudah mendaftar, misalnya putranya Pak Anton, namanya siapa Pak Anton? Aryan Ilis yang mau divaksin. 1 Aryan, silahkan dilanjut. 2, 3 dan sebagainya. Itu adalah secara psikologis sudah memberikan arahan kepada yang lain. Insya Allah akan ikut-ikutan. Saya juga berharap kepada Bapak Ibu semua bisa di-cancel yang sudah masuk surat cintanya ke Demangan 2 awalnya sebelum sosialisasi tidak mengizinkan. Bu, sempurna Bu, benas lagi peguruan antara tidak diizinkan punten sampai pasti diizinkan, artinya tidak ditolak oleh guru SDN Demangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya berharap ketika nanti Sabtu depan Bapak Ibu mengikhlaskan putra putrinya diizinkan, tolong Pak dikawal, tolong didampingi ke SDN Demangan 2 ini. Untuk apa? Karena prosesi vaksinasi nanti beda-beda tipis dengan saya Bapak waktu kemarin divaksin, yaitu melewati prosedur meja tunggu atau kelas ruang tunggu, kemudian di tengah ada ruang meja 1, meja 2, ruang pendaftaran, ada ruang tensi, ada ruang screening, dan ada ruang vaksin. Yang paling pokok adalah ketika di ruang meja screening itu ada proses wawancara, ada proses interview dengan anak-anak kita. Kalau dilepas ada pertanyaan dari tim medis. Nah, bagaimana nanti penyakit Mas tunggu ini apa? Yang pada akhirnya akan menentukan kelayakan anak tersebut untuk divaksin. Kalau punya penyakit tertentu, katanya Mama, Bu, ini anak saya pernah punya penyakit jantung bawaan. Anak saya ini pernah punya alergi, punya darah tinggi, bahkan punya penyakit doyan makan. Silahkan diutarakan. Ibu walaupun diizinkan 1000% belum tentu untuk masuk ke meja vaksinasi. Inilah kehati-hatian kami untuk sementara ini, mengapa kami harus bersosialisasi dengan Bapak Ibu semua. Harapan saya seperti itu. Selanjutnya saya berharap sesuai dengan arahan Walidin, silahkan simak, silahkan dengarkan, terutama apa yang nantinya Bapak Ibu menjadi dampak setelah vaksinasi itu selesai. Pasti ada efek. Tolong tanyakan apa yang akan kira-kira menimpa anak kita. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan anak-anak kita. Karena yang saya pantau mulai dari Demangan 1, Kemayoran 1, Raja 2 sampai terakhir di Pejagan 3, alhamdulillah 0,1% tidak ada yang luar biasa kejadian ini. Saya bermimpi Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan semester 1 yang akan datang sudah mulai diubah betul-betul nyungsep kualitas pendidikan. Selama 2 tahun itu kualitasnya tidak ada. Yang ada adalah hanya anak biasa belajar lewat daring. Sesat mulai daring, jangankan anak-anak SD, perguruan tinggi saja pun sudah tidak ada kualitas sama sekali. Kenapa? Ketika saya mengajar, anak-anak mahasiswa itu pergi ke kamar mandi, makan-makan, setelah dilihat, apalagi anak-anak kita SD. Itulah Bapak sekalian, harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selepas pulang dari aula SD Demangan 2 ini betul-betul memberikan pencerahan, betul-betul memberikan sebuah keputusan yang betul-betul bulat dan tidak ragu lagi untuk memvaksin anak kita. Harapan kami ada peningkatan hal-hal yang sudah dibaca oleh Ibu Khotijah selaku Kepala PTSD, di mana
waktu yang akan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, nanti di vaksin kedua 28 hari yang akan datang ada anak-anak yang tidak diizinkan, lain yang sudah vaksin kedua, tapi ada murid SD Tembangan 2 masih vaksin satu. Itu pun tidak masalah. Tidak masalah ketika Bapak sudah tidak ragu lagi dalam mengizinkan anak itu. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Untuk motivasi saya akan memberikan sebuah pantun. Iya, betul pagi, pantun gue lagi. Poron ini. Mesti kan mas. Siang Pak. Mangkan kilo Bu Anastasia. Siang. Pantun gue lagi. Ke pasar beli ikan asin. Cakep. Tidak lupa membeli mangga. Ayo ajak anak-anak Tembangan 2 untuk divaksin agar imun tetap terjaga. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Saya doakan mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu nanti pulang ke rumah Allah memberikan perlindungan, keselamatan sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga masing-masing. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kena tiga tak boleh. Ada orang tak? Hah? Ada orang. Hah? Masalah. Subhanahu wa ta'ala, seraya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Budi Haryanto, Sarjana Pendidikan Islam, wali murid dari Ananda Najma kelas 1B. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'amahu wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulul khatim wa sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan tanjina min jami'il ahwalil afat wa taqdi lana bi ajril hajat wa tudhhirna bi ajril sayyi'at wa tarfa'na bi indakat darajat wa tuballighuna bi aqsal ghaib min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jammilna bil 'afiyati wassalam wa hafizni bit taqwa wal istiqamah wa ba'idna min mujibatin nadam innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wa najatan min nar wa min hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa nuran shaddan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na wala wal bala wal waba wal mahsya wal munkar wal zina wal zalazil ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min baladin muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma yassir kulla umurina wa a'malina wa ibadatina wa hajatina wa ta'lim tadrisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 anak usia 6 sampai 11 tahun. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Hajah Anastasia Mulyadi. Kepada beliau kami aturkan. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas SD, yang terhormat Bapak Lurah Demangan atau yang mewakili Ibu Kepala Sekolah SPTD SDN Demangan 2 ya, yang terhormat Bapak Ketua Komite, serta Bapak Ibu sekalian wali murid perwakilan SD kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Demangan 2 ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi vaksinasi COVID-19 di SDN Demangan 2. Kami wassalam serta salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk mengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Anastasia Mulyadi dari Puskesmas Donggala. Kami di sini beserta tim kami ya dari Pustu Demangan, bagian cantik-cantik ini di depan. Terima kasih sudah menemani. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya kebagian waktu yang siang, sepertinya sudah ngantuk semua ya. Mau sampai jam 3 atau jam 5 sampai jam tadinya udah bikin salat ya, udah bikin pulang, udah bikin sholat bersama keluarga. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan materi sedikit untuk acara persiapan vaksinasi COVID khususnya di UPTD SD Demangan 2 ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Tadi kami dapat bocoran katanya sementara ini sampai saat ini baru 50% ya Bapak Ibu ya, baru 50%. Saya harapkan nanti setelah sosialisasi ini akan 100%. Insya Allah. Amin. Ya Bapak Ibu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nanti kami akan kenapa diadakan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Kami sudah ada jadwal ya untuk sosialisasi di masing-masing SD, karena sasarannya adalah anak umur 6 sampai 11 tahun. Perlakuannya berbeda mungkin dengan lansia, remaja ataupun dewasa gitu, masyarakat atau orang dewasa, pastinya perlakuannya berbeda. Tetapi pada dasarnya untuk pelaksanaannya semuanya hampir sama. Saya harapkan nanti setelah sosialisasi ini bisa didengarkan bersama, nanti kita bahas bersama apa yang perlu kita bahas ya. Silakan. Nah, ini yang menjadi dasar kebijakan kami, adanya surat dari Kementerian Kesehatan. Tidak bisa di Zoom ya? Saya. Kalau bisa di Zoom, ini tanggal 13 Desember 2021. Baru-baru saja ya Bapak Ibu di launching atau pelaksanaannya. Tetapi untuk di wilayah-wilayah Jakarta, mungkin di Surabaya atau mungkin di kota-kota besar ini pelaksanaannya sudah sejak tanggal 14 Desember 2021.
Ini tembusannya banyak di bawah, ke bawah ya. Nah ini tembusannya pada kementerian, kemudian pembangunan, kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri, kementerian pendidikan, dan ini lintas sektor ya untuk kegiatan acara vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Lanjut. Nah ini kita mengutip penjelasan singkat dari Kemenkes ya untuk vaksinasi 6 sampai 11 tahun. Vaksinasi ini diberikan untuk anak umur 6 sampai 11 tahun dimulai tanggal 14 Desember 2021. Jadi alhamdulillah mungkin di kota-kota besar mungkin sudah ada yang mau vaksinnya kedua kalinya. Kalau kita baru sosialisasi dan insya Allah akan vaksinasi yang pertama minggu depan insya Allah ya. Kemudian vaksinasi ini sudah mendapat izin dari Balai BPOM, kemudian dari MUI juga bahwa vaksin yang akan diberikan adalah Sinovac atau Coronavac. Nah sama itu Sinovac atau Coronavac yang insya Allah relatif lebih aman untuk pemberiannya pada anak-anak. Untuk yang tersedia adalah 58 juta dosis. Jadi mari kita sama-sama menghabiskan sebelum expired tentunya ya. Jadi harapannya tidak mubazir vaksinasi ini untuk menjaga putra-putri kita dari penularan vaksin COVID. Ini ada karena anak-anak itu mempunyai risiko, namun mereka tidak bergejala. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin anak ini ada virus COVID-nya, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Itu yang bisa menularkan kepada orang dewasa, lansia, atau mungkin keluarga di sekitarnya. Sebelahnya, nah ini sebelahnya ya. Ini untuk vaksinasi ini diberikan 2 kali, 2 dosis setelah waktu 4 minggu atau 28 hari. Dan seperti yang kita tahu bersama, di setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memang ada menimbulkan reaksi-reaksi. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini laporan untuk KIPI seperti yang disebutkan tadi itu sifatnya ringan dan tidak menimbulkan kematian. Itu yang pasti harus digarisbawahi ya. Karena mungkin hoax yang beredar ada yang menyebabkan kematian, lumpuh dan sebagainya. Insya Allah kami juga dari kesehatan tentunya tidak berani ya Bapak Ibu kalau misalnya sampai menimbulkan kesakitan saja itu kami juga tidak berani kalau misalnya ada seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada kipi itu harus benar-benar ditangani dengan serius dan harus segera diatasi. Kita diminta laporannya untuk bila nantinya ada kipi atau kejadian yang akan pasca imunisasi. Biasanya untuk kipi itu sendiri yang sering sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah divaksin belum? Sudah? Gimana reaksinya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, tidak apa-apa ya, tidak ada reaksi yang berat atau seperti itu. Mungkin yang paling banyak memang nyeri di daerah bekas suntikan, di deltoid sebelah kiri. Kita nanti vaksinasinya sama seperti dewasa menggunakan vaksin Sinovac. Kemudian penyuntikannya secara IM di lengan sebelah kiri, dosisnya 0,5. Biasanya seperti itu. Kalau anak kecil habis divaksin itu biasanya nggak mau disentuh ya, nggak mau disenggol-senggol, sehingga nanti biasanya dia kaku gini terus ya, diam terus. Itu saja mungkin yang menyebabkan dia ada nyeri di aktivitas. Satunya normal saja, tidak masalah dibuat aktivitas seperti biasa, tetapi memang disarankan setelah divaksinasi jangan main-main dulu gitu ya, jangan olahraga berat atau jangan capek-capek gitu setelah divaksinasi. Kemudian juga ada beberapa persen, itu 5% sangat sedikit sekali, ada yang mungkin sumar-sumar sampai dengan demam. Itu nanti adalah reaksi yang wajar. Bapak Ibu jangan panik ya, supaya anak-anak juga tidak ikut panik. Jadi kalau misalnya agak sumar, udah dirasa anak-anak itu kalau agak sumar langsung minum yang banyak, makan yang bergizi. Kalau sekiranya dibutuhkan paracetamol, bisa kita berikan
Untuk anak kecil yang di bawah 30 tahun biasanya kita kasih dosisnya 3 kali setengah tablet. Atau kalau misalnya umur kelas 6 ya atau kelas 5, kelas 5 kelas 6 itu kan biasanya umurnya berat badannya beda 30 tahun, saya biasanya kasih 3 kali 1. Tidak diprogram harus 3 kali, sekali minum saja sudah enak, sudah cukup dipakai ya. Jadi insya Allah untuk penanganan kalau misalnya ada pipi yang ringan ini bisa diatasi segera oleh Bapak Ibu di rumah nantinya. Lanjut. Nah untuk adanya vaksinasi ini sendiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sudah mendapat izin ya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus kita ada merekomendasikan anak-anak yang bagaimana yang boleh divaksin, yang lolos untuk lanjut ke vaksinasi COVID. Ini nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Iya, Bapak mau bergeser ya Pak. Terima kasih banyak ya, sama-sama Bapak. Iya Pak. Nah ini dari Ikatan Dokter Indonesia, nanti ada poin-poin yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian supaya kondisi anak kita saat divaksinasi nanti dalam keadaan sehat, sehingga vaksinasinya juga hasilnya juga lebih baik dan lebih sempurna. Lanjut. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa vaksinnya yang diberikan adalah Sinovac ya Bapak Ibu ya, tidak ada vaksin yang lain. Untuk anak-anak sampai 9 tahun yang disarankan dan direkomendasikan adalah Sinovac atau Coronavac. Tapi nanti barangkali misalnya ada anak Bapak Ibu sekalian yang mau pergi menyusul orang tuanya berlayar. Ada kasus yang seperti itu. Ada yang saya ini mau saya bawa ke Malaysia atau mungkin ke Arab Saudi gitu ya. Mungkin orang tuanya berlayar tinggal di sana, kemudian mereka juga di sana harus sudah divaksinasi. Biasanya nanti akan ada vaksin yang disuntikan yang berlaku di negaranya. Misalnya di Malaysia yang berlaku AstraZeneca atau mungkin vaksin yang lain, Moderna dan sebagainya nanti akan kita suntikan. Tapi nanti kita koordinasikan dengan dinas kesehatan atau mungkin nanti divaksinasinya bisa di puskesmas atau di fasilitas kesehatan supaya lebih aman. Ya. Lanjut untuk pemberiannya secara intramuskuler ya Bapak Ibu ya, seperti Ibu kan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian disuntiknya dengan mandiri, kemudian dosis 0,5 dan pemberiannya 4 dosis atau 2 dosis dalam jangka waktu 28 hari atau 1 bulan kemudian. Lanjut. Dan ini beberapa alasan kenapa vaksinasi COVID-19 ini diberikan pada anak-anak. Yang pertama adalah anak mudah terserang berbagai macam penyakit. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau anak kecil ini satunya pilek, temannya pilek ikut pilek. Kadang kita yang gendong atau kita yang ngasuh pilek, kita juga anak-anak kita juga terserang penyakit pilek juga ya. Jadi ini salah satunya alasan. Kemudian kita tetapkan anak kita terhadap gejala COVID yang berbahaya. Biasanya kalau anak kecil yang sudah terpapar itu ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala, bahkan bisa sampai mengalami long COVID atau gejala yang lama. Bahkan sampai berbahaya ini segala kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi kita meminimalisir kemungkinan yang terjadi. Kemudian anak-anak dapat mengurangi virus dengan cepat. Vaksinasi ini bisa melindungi keluarga, teman-teman dan teman sekolah dari anak kita. Vaksinasi mendorong kita menuju masa normal. Tentunya kita ingin ya kita sekolah masuk seperti biasa, mengajar seperti biasa. Misalnya di satu kelas itu ada 30 orang atau 40 orang, harapannya bisa masuk semua, gitu ya. Jadi bukan saja wali murid ya, mungkin yang satu di rumah atau mungkin kewalahan urusan anak, tapi gurunya bisa lebih maksimal juga. Kedua kali ngajarnya gitu kan. Teknisnya di sekolah-sekolah mungkin berbeda, tapi
sampai saat ini masih masuk secara separuh-separuh gitu ya, 20%. Mudah-mudahan dengan setelah kita divaksinasi lagi, yang vaksinasi ini nanti bisa normal kembali untuk pembelajaran di sekolah. Lanjut. Nah, ini mengapa ada perlu divaksinasi COVID? Salah satunya adalah COVID ini untuk kasus yang saat ini nih, terus meningkat ya. Jadi kita perlu waspada. Nanti mungkin sekarang udah ke level ditingkatkan lagi levelnya yang mungkin maskernya belum atau hanya dipakai lagi, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Kita ikhtiar ya Bapak Ibu. Untuk pasien anak ini biasanya memang relatif seperti itu ya. Satu dari misalnya ada 8 kasus, satu dari 8 orang itu adalah yang tertular adalah anak-anak dan berpotensi mengalami long COVID ini yang sudah pernah terjadi gitu ya. Kemudian anak lebih rentan sama beberapa varian memang yang dikhawatirkan ini juga yang varian Delta bisa menjadi sumber penularan penyakit bagi dewasa, misalnya itu ada lansia, ini juga harus diwaspadai kalau misalnya khawatirnya anak kita ada yang tertular oleh vaksin virus COVID ini. Nah, tentunya adanya persiapan kegiatan tatap muka. Ya, lanjut. Nah, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah nantinya vaksinasi ini minggu depan ya, mungkin ya dijadwalkan dari pihak sekolah pelaksanaan vaksinnya. Ada beberapa hal yang anak tidak boleh menerima vaksin COVID atau vaksin Sinovac ini. Di antaranya ada penyakit penyerta seperti penyakit autoimun, kemudian ada DM atau hipertensi yang tidak terkontrol, ada penyakit kanker, misalnya juga demam di atas 37,5 derajat itu memang tidak kita sarankan untuk divaksin. Biasanya nanti kita tunda dulu. Kemudian anak remaja yang sedang hamil dan sebagainya, atau ada penyakit kronis yang lain. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya aja di sini ada pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan. Nah, ini untuk pasca imunisasi yang dimaksud di sini adalah apabila putra putri Bapak Ibu sekalian yang dalam waktu 1 bulan ini, terutama pada saat hari H mau divaksin itu 1 bulan sebelumnya sudah mendapatkan vaksinasi. Contohnya mungkin vaksinasi meningitis atau mungkin hepatitis yang ada program di dokter keluarga atau di dokter spesialis, barangkali ada putra-putrinya yang ikut program vaksin hepatitis ya, kan ada itu. Nah itu aja waktunya dari vaksinasi COVID jangan sampai 1 bulan 2 kali. Jangan diberikan 2 kali vaksin dalam 1 bulan gitu. Maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi ini nantinya informasi ini memang bisa kami dapatkan dari orang tua wali murid. Jadi saya harapkan mungkin bisa didampingi atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mendampingi saat pelaksanaan vaksin nanti, tolong di lembaran yang nanti akan diberikan oleh sekolah ini ditulis penyakit apa yang diderita, ini dicantumkan saja supaya nanti kita bisa warning ya, jadi hati-hati karena ada penyakit yang diderita gitu. Dicantumkan misalnya anak saya punya penyakit asma atau alergi berat dan sebagainya ya, nanti tolong dicantumkan. Kemudian lanjut. Nah, ini strategi ya, beberapa strategi pelaksanaan vaksin anak yang dilakukan di seluruh Indonesia ya. Pertama, kita mengadakan sosialisasi seperti saat ini, berkoordinasi dengan jajaran serta lintas sektor yang kita lakukan saat ini. Kemudian nantinya akan ada pencatatan hasil layanan. Jadi terpantau Bapak Ibu, misalnya putra-putri Bapak Ibu yang belum divaksinasi itu nanti ada datanya. Sehingga kita insya Allah tidak double-double ya, kalau sudah divaksin tidak muncul lagi biasanya di laptop itu, di komputer itu. Jadi tidak, insya Allah sampai tidak vaksin 2 kali gitu. Kemudian di sini perlu membawa kartu keluarga karena anak-anak ini belum ada KTP, jadi kartu keluarga di fotokopi, kemudian pastikan yang ditulis nanti pastikan atau nik
35-26. Nah, seperti angka 8 atau bagaimana itu mempersulit kami nanti di lapangan. Karena biasanya kita masukkan datanya itu tidak kita masukkan baru muncul nama dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah nih. Kemarin-kemarin itu banyak yang mencantumkan link itu di tengah atas itu loh. Itu bukan link ya, yang link itu yang di per orangnya itu ada nama ini, nah itu yang dimasukkan. Kalau nomor yang lain nanti tidak bisa terdata, nanti lama lagi di meja 1. Dan cantumkan juga nomor telepon ya Bapak Ibu. Kalau anaknya ada nomor telepon yang aktif, boleh nomor telepon anaknya. Kalau tidak ada, bisa nomor orang tua, tidak apa-apa. Misalnya kalau nomornya Bapak Ibu sekalian ini data saya sudah masuk 3 orang atau 4 orang, insya Allah masih bisa ya. Kalau 2 orang itu masih bisa dipakai nomor telepon yang ada yang masih aktif. Kemudian ada integrasi dengan kegiatan imunisasi rutin, ini bagian dari guru bidan dari Pustu. Barangkali sekali datang ke SD mau pemberian vitamin A, ya ada ya di SD ya. Kalau di TK vitamin A, tapi mungkin kalau di SD obat cacing dan sebagainya. Sebenarnya kalau obat cacing tidak apa-apa diberikan bersamaan, tapi langkah lebih baiknya mungkin dikasih jarak waktu ya, jangan bersamaan dengan vaksinasi. Kasih waktu aja, jadi minta waktu ada guru yang ada di sekolah untuk pemberian obat cacing. Lanjut. Nah ini vaksin tadi, ini kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Jadi pemberiannya adalah vaksin Sinovac, pemberian secara 100 bulan 0,5 mili dengan 2 kali dosis. Seperti yang Bapak Ibu dapatkan juga 2 kali dosis. Jadi jangan 1 kali ya Bapak Ibu. Nanti percuma atau mubazir jadinya. Karena misalnya obat itu kalau tidak tepat dosis itu juga tidak ada hasilnya, tidak ada pengaruhnya ya. Harus 28 hari lagi nanti di kartu itu nanti diperhatikan tanggal berapa kita harus kembali. Karena ini dilaksanakan kolektif di sekolah, biasanya nanti petugas kami datang lagi ke sini 28 hari kemudian ya. Harapannya dengan kita dalam keadaan sehat sehingga bisa diberikan vaksin yang kedua. Kalau misalnya tidak, supaya tidak kacau, setelahnya boleh ke puskesmas ya atau ke paskes yang lain. Jadi misalnya pada hari-harinya itu lagi demam, vaksin kedua, boleh besoknya atau kalau udah sehat, segera sehat dan demamnya atau batuk pileknya bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Bisa di puskesmas, di pustu dan sebagainya ya. Untuk anak-anak karena masih kecil ya, kita harapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan vaksin ini di vaskes-vaskes bersama, itu lebih baik. Biasanya kita kalau mau bawa vaksin ini selalu siap dengan kalau misalnya terjadi shock atau misalnya mungkin ya karena ada anak-anak yang takut, jadi jangan dibikin stres ya Bapak Ibu ya. Besok mau divaksin, nanti kalau akan divaksin suruh makan dulu, minum dulu, makan yang bergizi, istirahat seperti itu, sehingga anak tidak stres. Lanjut. Nah ini tadi yang disebutkan KIPI atau kejadian ikutan imunisasi atau gejala setelah divaksinasi. Yang paling banyak memang dari di badan bekas orang suntikan, pada bekas suntikan itu. Biasanya seperti itu ya, itu hal yang wajar. Cukup nanti dikompres air dingin, tapi airnya dalam besi ya. Jadi atau tidak usah terlalu banyak dimanipulasi. Insya Allah nanti dalam beberapa hari sudah sembuh dengan sendirinya. Kemudian kalau misalnya ada nyeri kepala, mungkin nyeri otot, atau misalnya sumar-sumar seperti itu, bisa dikasih obat panas atau penurun paracetamol aja cukup. Kalau dibutuhkan nanti bisa diberikan paracetamol. Atau disuruh istirahat. Tergantung dari gejalanya yang dilakukan. Insya Allah, tapi kebanyakan yang sudah melaksanakan gejalanya akan hilang sendirinya dalam beberapa hari ya. Biasanya 1-2 hari itu hanya karena anak-anak tuh kok disuntik. Mereka tuh ada yang senang, ada yang mungkin merasa kesakitan dan sebagainya. Reaksinya anak-anak berbeda-beda. Dan untuk meminimalisir ini, IP ini pada
Itu intinya. Artinya, oh ya nanti dijelasin lagi. Nah ini untuk rumor yang beredar, jadi banyak rumor yang beredar, mungkin sampai saat ini rumornya sudah banyak. Yang dibutuhkan apa aja Bu? Bisa menyebabkan kematian, sama dengan yang ini ya. Di Inggris bisa menyebabkan kematian. Katanya di medsos ada yang penyakit apa lagi? Ada yang lumpuh atau dan sebagainya, masya Allah. Mudah-mudahan kami harapkan insya Allah tidak ada yang sampai saat seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang ada kematian dan sebagainya, mungkin ya barangkali tidak melalui prosedur yang benar, atau mungkin screeningnya terlewat, atau mungkin ada penyakit yang pastinya ada penyakit penyerta yang memberatkan. Tetapi insya Allah tidak karena vaksinasi ini dia menyebabkan kematiannya gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon tidak mendengarkan hoax yang beredar. Vaksinasi ini sangat penting untuk putra putri kita, untuk ikhtiar kita supaya anak-anak kita, keluarga kita semuanya bisa sehat. Salah satunya seperti itu ya, selain kita pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak dan sebagainya, ini juga salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Dan pastinya faktanya adalah karena itu belum pernah divaksinasi, kemudian tidak ada laporan kematian akibat vaksin, tiba-tiba ada hoax seperti itu. Jadi kadang bingung juga dapat dari mana itu ceritanya ya. Nah ini kesimpulannya adalah dulu ya, vaksinnya hanya hoax. Nah tadi lanjut. Nah ini nanti kartu kendali ini ada di meja 2. Ada di meja 2. Nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian di meja 1 itu isi nama, ini nomor teleponnya. Kemudian di meja 2 nanti kita ada screening, yaitu kita ukur suhunya, kemudian kita ukur tensinya, dan ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini kalau ada SD lihat dokternya, kalau lihat petugasnya aja udah bengong ya. Nah, mungkin dia noleh-noleh kalau meja 3 sebenarnya yang divaksin, jadi tidak fokus sama pertanyaannya. Sedangkan kami menginginkan data-data itu benar-benar akurat, anak-anak itu dalam keadaan sehat. Jadi alangkah lebih baiknya misalnya Bapak Ibu bisa mendampingi ya, bisa didampingi supaya misalnya ada batuk pilek bisa disampaikan kepada kami. Kalau nanti hasil pemeriksaannya bagus ya kita lanjutkan. Tetapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, biasanya nanti ada di bawahnya itu kita centang dan ditunda sampai aturan kita sehat dulu ya. Kemudian di rumah ada yang sakit COVID misalnya, atau mungkin anak itu sendiri terpapar COVID. Nah ini kita perlu informasinya kan dari orang tua ya. Kalau anak sudah mungkin mau cerita, dia tidak ngerti juga yang kita tanyakan, tapi mungkin kalau sudah kelas 4, 5, 6 ada lebih fokus ya, ditanyakan itu nyambung gitu. Kalau anak kecil masih bermain-main sama temannya, khawatirnya kami nanti tak lolos ya, dia pilek, baru pilek, atau mungkin seperti ini. Tadi tidak disebutkan bahwa misalnya putra-putri Bapak Ibu sekalian telah dirawat di rumah sakit. Baru-baru ini atau 5 hari yang lalu keluar dari rumah sakit dokter. Nah itu diceritakan. Biasanya kalau baru 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu dirawat di rumah sakit itu kita tidak berikan vaksinasi. Kita masih tunda dulu. Karena apa? Khawatirnya anak-anak ini kan sudah dapat obat-obatan ya. Biasanya obatnya disuntikan banyak ya. Kemudian dapat antibiotik, dapat nyeri dan sebagainya sesuai dengan keluhan. Jadi supaya tidak tersuntik lagi gitu ya, kita tunggu kondisinya sehat dulu. Jadi kalau pasca dirawat di rumah sakit masih kita tunda dulu. Sebaiknya seperti itu. Tetapi memang tidak ada kriteria khusus itu cuma berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Dari Tuhan sih, cuma dia rasanya sakitnya itu agak lama gitu. Saya nyerinya kok agak lama, demamnya lama. Setelah kita anamnesa, kita korek-korek perjalanan ininya, ternyata dia habis dirawat gitu. Jadi kami putuskan kalau anak kecil yang pasca dirawat, misalnya 1 minggu atau 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit masih kita tunda.
Tapi kalau sudah 1 bulan, udah lebih dari 3 minggu, kita lanjutkan ya vaksinasinya. Lanjut. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Ada waktu sedikit. Selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada dari Bapak Ibu wali murid ingin bertanya sama Ibu Dokter, saya persilakan. Ya, Bapak 1-3 orang kami sarankan. Kalau belum ada Bapak yang belakang dulu, silakan Bapak sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipertanyakan adalah apakah dosis apakah dosis 0,5 untuk anak itu sama enggak sama? Dosis 0,5 itu buat anak sama enggak sama dosis buat orang dewasa? Yang satu. Yang kedua, kalau sudah vaksinasi terjalankan, kalau ada gejala-gejala yang berlanjutan tidak terkendali di rumah, apakah pihak puskesmas itu mau merawat enggak? Itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Mustafa dari wali murid kelas 2 ya Pak ya. Ya, terima kasih. Untuk dosis Sinovac ini dosisnya 0,5 sama dengan dewasa, pemberiannya sama. Kalau untuk mungkin yang Bapak maksud kayak ini dosis yang ketiga atau booster. Kalau booster dengan satunya lagi. Tapi kalau untuk anak Sinovac ini dosisnya sama dengan dewasa 0,5, suntikan sama, pemberiannya dijatuhin di kemarin sebelah kiri sama Bapak dosisnya ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jangan mau dosisnya kurang. Ya dosisnya sama ya Pak ya. Terus yang kedua, jika terjadi pipi ya atau mungkin ada gejala-gejala lanjutan yang mungkin lama seperti itu, nanti insya Allah Bapak bisa menginformasikan kepada kepala sekolah ke guru ya, mungkin lebih cepatnya seperti itu ke guru. Nanti guru biasanya dari sekolah akan menginformasikan kepada kami. Dan kalau misalnya nanti kita ada kontaknya ya Pak ya, di situ di lembaran itu kita dapat contoh ya, di lembaran itu nanti ada nomor kontak biasanya, ya. Ada nomor kontak petugas yang melayani itu salah satunya di vaksinator itu. Nanti Bapak ada nomor telepon vaksinator, boleh menghubungi dari itu nomor itu. Kemudian nanti biasanya kita laporkan, kita rawat diri kalau memang keluhannya berat, ada muka atau apa gitu ya, terus sesuai dengan keluhannya yang sekiranya perlu dirawat, kita tetap lakukan di puskesmas. Kita rawat di puskesmas. Kalau misalnya tidak, biasanya kita konsultasikan, kita konsulkan kepada dokter anak terutama. Kali ini pasien anak ya. Nanti kita konsultasi ke dokter anak. Biasanya nanti kita ada rumah sakit rujukannya itu ke Samabu atau mungkin bekerja ke Lukas atau Medika. Tetap Pak kita rawat, dan kita pantau, dan kita dampingi. Kalau misalnya terjadi kipi khususnya, dan itu dilaporkan serta nanti biasanya laporannya ke kabupaten, ke provinsi, ke pusat, itu ada laporannya. Sehingga nanti kita perlu data apakah vaksinasi ini aman atau tidak, kan gitu. Dan sudah seperti itu. Jadi ada data itu berdasarkan vaksinasi dari bawah. Kalau bawah melaporkan kan jadi ketahuan gitu loh, bahwa kipi ada yang seperti ini. Tapi nanti biasanya bisa kita kalau sudah sampai dirawat ya, biasanya dari puskesmas datang ke rumah yang bersangkutan untuk kita analisa ulang, kita tanya gejala penyakitnya seperti apa, prosesnya, apa mungkin sebelum divaksin ada keluhan
ya kalau ini kan masih ada waktu ya, 1 minggu insya Allah ya, biasanya ada waktu minggu depan kan mungkin pelaksanaan vaksinnya. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang ada asma misalnya ya kan, atau mungkin punya alergi yang berat yang sering muncul, asma yang sering muncul, kalau asma yang sering kambuh dalam 2-3 hari biasanya masih kita tunda. Karena ini kita berhubungan sama anak-anak ya, mereka tuh daya tahannya berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa ada yang masih ngotot gitu, Bu saya ada asma ada, bahkan beberapa hari yang lalu kambuh mungkin bilangnya 1 minggu yang lalu dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa Bu saya divaksin aja gitu, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk anak, saya mati-mati sama keras di lapangan kalau ada asma bronkial yang sifatnya sering kambuh dalam 1 bulan ini, apalagi 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu kambuh, saya sarankan untuk ditunda. Atau bisa dilakukan vaksinasinya di rumah sakit, atau mungkin minta rekomendasi dari dokter yang merawat untuk upaya vaksin. Nanti sudah kami di mana di lapangan untuk memberikan vaksinasinya. Jadi itu informasinya. Sudah cukup ya Pak? Cukup ya. Ibu yang bertanya mungkin sama pertanyaannya apa? Mau bertanya, biasanya anak saya itu kalau pulang kan ada semacam menangis. Itu kemarin waktu suntik MK kan agak panas, nah itu amandelnya lagi kambuh. Kalau umpama nanti disuntik vaksin pas ada reaksi demam, nah itu gimana? Terima kasih. Jadi ingat semua ya, setelah tadi saya bilang asma bronkial, ini sekarang ada amandel atau nilai atau sebagainya. Memang banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada amandel, kita pasti takut ya. Kemarin sudah disuntik campak, dia tiba-tiba ada gejala ya, mungkin amandelnya kambuh dan sebagainya. Nah itu saya katakan tadi, kalau misalnya kondisinya bagus, kondisinya baik, tidak apa-apa kita lanjutkan. Tapi memang harus dipantau ya, dipantau jangan sampai kalau ada sumber-sumber langsung dikasih obat paracetamol. Tidak sampai, insya Allah tidak sampai menyebabkan pemicu gitu, pemicu penyakitnya misalnya tiroid, ada dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu supaya tidak khawatir, boleh ya dikonsulkan ke dokter spesialisnya ya. Jadi kami nanti di lapangan bisa kalau ada rekomendasi dari dokter spesialis kita langsung berikan. Karena kita kan screeningnya hanya 5 menit sampai 10 menit waktunya. Sedangkan penyakitnya itu mungkin ibu mau menceritakan ilahnya, yang tahu sejarah penyakitnya kan dokter yang merawat. Mungkin dia kelimanya berapa besarnya, tonsilnya dan sebagainya. Itu kan yang lebih tahu dokter yang merawat. Mungkin bisa dikonsulkan dulu. Atau jika bisa misalnya waktunya udah mepet, Bapak Ibu tidak bisa ini, Bapak Ibu bisa tunda dulu ya. Tapi intinya mudah-mudahan saat divaksin itu dalam keadaan sehat, sehingga akhirnya menerima dan sebagainya. Kalau tidak kalau kondisinya tadi tensinya, darahnya, kemudian saat itu tidak ada demam atau tidak, kita lanjutkan biasanya itu. Jadi kalau misalnya ibunya khawatir bisa dikonsultasi ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari siswa saya, anak saya kelas 3B. Begini dong, saya bercerita terlebih dahulu. Anak saya umur 23 tahun, dia terkena serangan dia kejang dan dia sakit encefalitis radang salju otak dan dia mengalami lumpuh selama 1 bulan. Saya itu dengan dokter spesialis anak dokter Dini, saya tidak selesai semuanya dalam 1 bulan dan dia bisa beraktivitas kembali dan berjalan kembali.
seperti anak biasa. Yang saya tanyakan, lalu satu tahun kemudian dia kejang lagi di rumah sakit itu, namun langsung pulih, langsung sadar, tidak sampai koma. Yang pertama itu anak saya koma selama 4 jam koma, per 10 menit kejang. Yang saya tanyakan, saya takut begitu lagi. Dengan kondisi seperti ini, disuntik. Tapi anaknya sekarang sudah sehat, gemuk. Itu riwayat. Ya, saya begitu. Apakah saya perlu konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang biasa menangani dia, ataukah saya langsung ada suntik di sini? Amin. Terjadi lagi kejadian itu. Kalau untuk yang tadi, itu kan ada sekali biasanya. Pada saat Bapak ya. Itu kalau saya lebih baik kan memang ini karena ada di sini ya. Ini ada yang perlu diwaspadai, penyakit-penyakit yang kronik atau penyakit-penyakit ada yang pernah kejang, yang demam dan sebagainya. Kita lihat biasanya kan selain vaksin COVID ini ada vaksinasi dasar seperti DPT, DPT, campak, polio dan sebagainya. Itu kalau di apa sudah diberikan Bu? Sudah diberikan pada saat dia dari lahir sampai 5 tahun itu sudah ya semua kata dokternya. Ibu nanti kita ulang lagi ya. Itu nampaknya itu karena pemicunya pada saat dia campak. Pemicunya mungkin BCG kali ya, di lengan kanan ini. Iya. Kalau lengan kanan BCG. Iya. Tapi saya tidak berulang lagi. Oh gitu. Iya. Nah, ini sudah lewat ya, udah umur 9 tahun. Kalau saran kami sebaiknya Bu, misalnya maupun mau dilakukan vaksinasi sebaiknya di rumah sakit lebih aman, atau mungkin dikonsulkan dulu ke dokter spesialisnya seperti itu ya. Karena ada riwayat penyakit yang kita khawatirnya gitu kan, walaupun relatif aman, mungkin sudah pernah vaksin dasar lengkapnya sudah pernah dilaksanakan, tentunya kita masih harus waspada gitu. Kalau menurut saya sebaiknya memang dikonsultasikan lagi ke dokternya. Kalau misalnya ada rekan-rekannya layak divaksin seperti itu, bisa dilakukan di puskesmas atau mungkin bisa dilakukan di rumah sakit atau di dokter karena ada dokter keluarga yang melaksanakan vaksinasi ini juga. Karena kami tuh di puskesmasnya ada vaksin, ada yang dilakukan di puskesmas Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu ya. Kalau pula-pulanya masih ada yang tidak tervaksin di sekolah, bisa di puskesmas. Kemudian juga ada tim desa ya, yang door to door melalui Pak Lurah atau mungkin Pak RT gitu kan, itu juga. Tapi kalau saran kami khususnya anak-anak ini sebaiknya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai gitu. Kalau di luar, kalau tidak ada masalah sih tidak apa-apa. Terus kalau anak-anak dan ada riwayat penyakit sebaiknya dilaksanakan. Ya itu ya, nanti kalau dikonsultasikan dulu ya, kan ada BPJS tuh, ikuti anunya, rujukan dan sebagainya. Sudah ditanyakan nggak Bu ke dokter ini? Dokter saya sudah lama nggak sakit. Oh, ya lama nggak ada ini ya. Mudah-mudahan sehat. Nanti saya coba konsultasikan kalau nanti ada ya yang di perkembangan 2 ya, dari perkembangan 2 kelas 2 ya Bu ya. Kelas 3. Oh kelas 3. Nanti kalau disilakan lagi, nanti di garis bawahnya gimana ya, kita konsulkan lagi sama dokter. Tadi yang pertama dokter siapa? Dokter ini. Dokter ini BPAS. Oh BPAS ya. Ada juga dokter di ruangan 1 itu kelas 2 apa sempat kenalan juga, dia asisten sekaligus. Dia juga asisten dan sehat sekali. Saya tidak tahu apakah dia baik. Nanti kami coba koordinasikan ya. Kita kan ada tim ya, ada timnya, tim BSMA, tim Sakit, termasuk tim dari Dinas Kesehatan. Kelas 5 itu, kelas 5. Ya, terima kasih informasinya Ibu. Ada lagi? Ada lagi. Atau satu kali lagi ya? Ya. Mana? Bapak Ibu.
Yang mana ini? Ya Pak. Ya boleh Saya aja. Kak, silakan. Mama Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari orang tua murid kelas vaksin. Sebenarnya ini pertanyaan umum ya. Yang ingin saya tanyakan itu gimana kalau seandainya ketika pada waktu vaksin pertama anak itu sudah vaksin, ketika dia mau vaksin kedua lagi karena satu dan lain hal dia nggak bisa divaksin, mungkin sakit atau lain-lain. Pertanyaannya itu apakah setelah lewat dari 28 hari, kan vaksin kedua itu dia harus 28 hari, apakah setelah lewat 28 hari itu dia melanjutkan ke vaksin kedua atau dia harus mengulang lagi dari vaksin pertama? Karena kan sekarang vaksin itu ada vaksin 1, vaksin 2 dan booster. Terus yang kedua ya, kalau umpamanya vaksin itu kan dianjurkan vaksin itu untuk yang untuk umum ya. Jadi kalau seandainya dia itu sudah pernah terpapar COVID, sedangkan vaksin itu wajib, apakah harus menunggu 3 bulan seperti anjuran pemerintah? Atau seandainya bila dia itu juga berkelanjutan ya, mungkin karena kondisi lalu dia itu sakit berkelanjutan, sedangkan vaksin itu wajib, apakah dia harus tetap vaksin? Terus yang selanjutnya itu ketika dia itu ini untuk anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak itu kan kita nggak tahu bahwa dia itu sudah terpapar atau belum. Dan vaksin itu harus setelah 3 bulan. Nah, tapi sebelum 3 bulan itu seperti sekarang contoh minggu depan dia harus vaksin. Tapi kita tuh sebagai orang tua itu nggak tahu bahwa dia ini benar-benar sudah terpapar. Dia ini sebelumnya itu terpapar tapi dia menunjukkan gejala, tapi dia itu baik-baik saja gitu. Apakah tidak apa-apa anak tersebut divaksin? Mungkin Bu Dokter ini kan sudah pernah dan sering menghadapi yang seperti ini. Penanganannya seperti apa dan kekhawatiran orang tua itu untuk menghadapi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini dari pertanyaan 3 pertanyaan. Mungkin sama dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, jika sudah divaksin yang pertama, untuk vaksin keduanya itu ada keluhan atau lewat dari 28 hari, apakah lanjut divaksin kedua atau mungkin harus diulang lagi? Jawabannya adalah divaksin kedua, dilanjutkan vaksin kedua. Berapa kalau ya masih waktunya? Lewat dari 28 hari juga masih tetap dilaksanakan vaksin kedua, bukan jadi 1 lagi dan sebagainya. Tapi memang harapannya tidak lebih dari, maksudnya masih di rentang waktu itu. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Ya? Ini karena untuk satu alasan umpamanya sesuatu yang urgent ya, gitu. Otomatis kan bisa saja dia itu melewati daripada fase itu. Apakah harus mengulang lagi atau dia harus tinggal melanjutkan? Iya. Contoh kalau dia rentangnya itu 3 bulan. ya umpamanya dia 3 bulan karena sudah positif, padahal dia sudah divaksin nih, tiba-tiba langsung dia positif. Iya. Apakah itu harus menunggu 3 bulan lagi? Itu rentangnya panjang. Iya. Apakah harus divaksin 1 atau langsung dia vaksin 2? Iya. Baik, seperti minum obat ya, kita ada waktunya ya. Ini terutama obat-obat antibiotik gitu. Waktunya harus pas. Itu harapannya yang terbaik. Seperti itu, tepat dosis, tepat waktu dan tepat lah gitu loh. Pokoknya harus tepat dosis, tepat waktu. Jadi harapannya seperti itu. Itu sudah pernah saya tanyakan. Kalau untuk dokter waktu itu dokter yang di dalam, ini kalau masih dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, memang masih kita berikan vaksin yang kedua. Tetapi ada peraturan yang terbaru, tapi kalau udah terlalu lama, jadinya dia gagal gitu. Jadi sebaiknya mendingan diulang lagi. Gagal, jadi itu biasanya nanti kita konsulkan lagi ke ini karena ada yang mengatakan nanti harus diulang lagi gitu. Tapi kan jadinya disuntik beberapa kali, jatuhnya bos khawatirnya. Kalau saya sih lebih
lebih boleh, asal jangan terlalu jauh ya, kurang jangan ya. Itu benar-benar diperhatikan untuk anak-anak ya. Saya lanjutkan Nanti lanjut ke vaksin pertanyaan kedua itu tadi. Oke. Pertanyaan Tapi kedua. ini masih hubungan sama yang pertanyaan pertama ini. Ya, Nah, pertanyaan keduanya tadi tentang eh, ini. jadi kalau seandainya dia sudah gini, ketika anak itu dia mau vaksin, tapi kita sebagai orang tua Iya, tidak iya, mengerti iya. bahwa dia tuh sudah terdeteksi atau belum. Ya. Kalau untuk vaksinasi tadi ada pertanyaan apabila ada penyintas COVID kurang dari 3 bulan ini tidak boleh divaksin, tunggu setelah sembuh 3 bulan kemudian baru bisa divaksin. Dan yang jadi masalah adalah Bapak Ibu tidak tahu apakah anak ini positif atau tidak. Kalau tidak ada hasil kami ya, khususnya kami dari tim kesehatan, kalau tidak ada hasil positif, memang kita abaikan, kita langsung suntik. Tapi kalau ada hasil rapid antigen atau ada hasil PCR itu baru kita hitung dari sembuhnya setelah 3 bulan sembuh. Tetapi kalau tidak ada hasil itu kita tidak bisa meraba-raba. Kita juga tidak bisa menduga ya, sekedar batuk pilek, sekedar demam, sekedar nyeri telan. Kalau tidak ada hasil itu memang ada edarannya ya dari kita ini ada peratakannya gitu. Kalau tidak ada hasil positif dari PCR, biasanya kita abaikan. Kita vaksin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi ya, lupa saya kalau pertanyaannya. Oh ya, menjawab kekhawatiran orang tua gitu. Tindakan apa yang dilakukan setelah vaksin itu ya, pasti kan ada muncul gejala dan lain-lain gitu. Mungkin sudah terjawab tadi sama Ya, ya. siapa yang Mustafa ya? Ya. Itu aja. Ya, jadi sebelum dan sesudahnya anak-anak dalam kondisi sehat, istirahat cukup, makan bergizi, buah dan sayur. Sesudahnya pun seperti itu. Jadi istirahat cukup, makan buah, makan sayur, buah, kemudian minum paracetamol kalau dibutuhkan ya. Gitu ya. Intinya jangan panik kalau misalnya perlu penanganan lebih lanjut bisa menghubungi kami. Ya, ya oke Bu. Insya Allah bisa. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada keluhan sehingga tidak ada kekhawatiran. Biasanya karena belum dilaksanakan, mau dilaksanakan kita memang khawatir. Itu wajar saja. Cuman dengan bismillah kita vaksinasi, mudah-mudahan 100% tanpa gejala. Amin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.